rahmah. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Babelan, Ibu Dr. Anda Hajah Sriwinanti MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah beserta staf. Yang kami hormati Bapak Guru Hebat SMA Negeri 2 Babelan, yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, anak-anakku semua. Yang pertama, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi yang cerah ini, Allah masih membersamai kita, memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita, nikmat yang tidak terhingga, nikmat yang tidak terhitung kepada kita, sehingga kita sebagai hambanya harus selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya saja nikmat yang Allah berikan kepada kita, dari mulai kita bangun tidur sampai kita mengikuti kegiatan upacara ini, dikenakan pajak atau disuruh bayar berapa setiap hari kita harus bayar. Tetapi nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, dari mulai bangun tidur sampai nanti kita tidur, semua diberikan secara gratis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya suruh bersyukur. Kalau bersyukur, insya Allah nikmatnya akan ditambah. Maka kita jangan menyia-nyiakan nikmat Allah, yaitu nikmat sehat, kita beraktivitas sekolah. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada manusia terbaik sepanjang sejarah peradaban manusia, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi pengikut beliau yang selalu istiqomah sampai akhir zaman nanti. Uswah, risalah Nabi sudah kita baca, banyak contoh dan keteladanan yang bisa kita ambil dari perjalanan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesabaran, kedisiplinan, tanggung jawab sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita baca novel semua jilid sudah kita baca, tapi risalah nabawiyah kita tidak pernah kita sentuh, sehingga kita garing. Tidak ada ingin tahu perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh baca buku-buku yang lain, tetapi mari bersama-sama kita gali perjalanan hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh dari keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalian sudah pernah membaca atau mendengar tentang suatu cerita yang diceritakan oleh anaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh Siti Aisyah. Anak atau istri? Anak atau istri? Wih. Anak atau istri? Istri, betul. Suatu hari setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka datanglah ayahanda Abu Bakar kepada Aisyah. Wahai Aisyah, apa yang setiap hari dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selain ibadah? Maka ada seorang pengemis yang sangat
benci terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hari orang itu ngomongin Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad tidak pernah memusuhi juga, justru dibalas dengan kebaikan. Dia kalau nggak salah buta, maka setiap hari Nabi Muhammad disuapi, pengemis itu disuapi oleh Nabi Muhammad. Dia tidak tahu yang menyuapi itu adalah orang yang sangat dibenci, orang yang sangat dimusuhi oleh dia. Maka disuapi setiap hari oleh Nabi Muhammad, padahal dia benci, padahal dia tidak suka, disuapi terus oleh Nabi Muhammad. Dia tidak tahu, dan setiap hari dia ngedrumel aja ngomongin Nabi Muhammad yang jelek-jeleknya, padahal dia yang nyuapin Nabi Muhammad. Saking ikhlasnya, Nabi Muhammad tidak memperkenalkan dirinya kepada orang tersebut. Maka setelah wafat Nabi, orang itu tidak ada lagi. Maka Abu Bakar datang, ditanya Aisyah. Maka dicoba sama Abu Bakar yang nyuapi. Berbeda orangnya, berbeda rasanya, berbeda tempatnya, berbedalah rasanya. Maka dia tanya, ini siapa? Kalau yang kemarin mungkin nyuapinya dengan hati, tulus, lembut. Maka ini Abu Bakar mencoba. Maka dia bertanya, siapa yang kemarin menyuapi aku setiap hari? Baru tahu ketika Abu Bakar menjawab, yang menyuapi kamu setiap hari adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang itu baru tahu kalau orang yang dia benci, dia hina, dia katain, dia musuhi, ternyata Nabi Muhammad. Luar biasa dari kisah-kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah-kisah yang lainnya juga banyak. Kita ambil ibrohnya, kita ambil nasihatnya untuk kita. Jangan kita baru senggolan dikit sama temennya sudah rame di sosial media, rame di lingkungan sekolah. Nggak boleh bikin gaduh di sekolah. Itu bagian tidak disiplin, bagian tidak baik kalau kalian bikin gaduh. Konsekuensinya sudah siap kalau seandainya kalian diberikan sanksi oleh sekolah. Kalau kalian tadi melakukan hal-hal yang bersifatnya provokatif, adu domba, baik itu secara langsung ataupun kamu berada di dunia maya, di medsosnya rame, padahal sifatnya sederhana, tapi ketika sudah dibumbuin sama yang lain, maka yang sederhana itu menjadi kompleks, menjadi berat. Ya, jadi kejadian yang kemarin hari itu ada anak kelas 10, kelas 11-nya heboh, provokatif. Padahal tidak seperti itu, sederhana masalahnya. Ketika dibumbu-bumbuin, ketika masalah itu dibesar-besarkan, akhirnya jadi besar. Padahal cuman miskomunikasi. Tidak ada masalah yang berat. Sekali lagi Pak Ko ingatkan, untuk kelas 11 tidak ada lagi yang bersifatnya provokatif, bikin gaduh aja sekolah. Pak Koi tidak segan-segan mengambil tindakan anak-anak yang bermasalah. Perlu kalian ketahui,
setiap minggu, hampir setiap hari kedatangan tamu ke sekolah kita, mau masukkan anaknya pindah sekolah, sampai Pak Kowi pakai daftar tunggu, waiting list. Kalau ada anak yang bermasalah, Pak Kowi nggak segan-segan, silahkan kamu diproses, sudah. Dipanggil orang tuanya, sudah. Dinasehati, sudah. Diskor, sudah. Tapi masih melakukan hal-hal yang tidak baik, maka mungkin harus dibina. Silahkan dibina oleh orang tuanya, atau mungkin cari sekolah yang lebih sederhana. Maka silakan orang tuanya untuk menarik anaknya dari SMA Negeri 2 Babelan atau mengundurkan diri. Banyak sekolah kita itu SMA Negeri 2 Babelan sekarang sudah menjadi pilihan, sudah menjadi incaran. PPDB masih lama nanti di bulan Mei. Setiap hari orang sudah bertanya, kapan Pak dibukanya? Jadi SMA Negeri 2 Babelan yang mau belajar, hayu ikuti aturan. Kira-kira keberatan, kira-kira tidak sanggup, kira-kira tidak kuat, silahkan juga kalian cari sekolah yang lebih sederhana. Pendisiplinan yang kita lakukan bersama untuk kebaikan kalian. Tidak ada kebaikan buat Pak Kowi, nggak ada. Buat sekolah bagus, tapi lebih cenderung kepada buat kalian, mempersiapkan kalian ketika lulus SMA Negeri 2 Babelan, kalian sudah jadi orang hebat, kalian sudah bisa berkompetitor di luar sana, kalian sudah bersaing, kalian bisa menjadi nilai. Kalau kalian kosong, jong, kognitifnya biasa-biasa saja, disiplinnya tidak ada, adabnya tidak ada, apa jual belinya, apa nilai jual beli kamu? Tapi sekolah berikhtiar, sekolah berusaha untuk kalian. Kalian harus jadi anak yang hebat. Prosesnya disiplin, belajar, berdoa. Disiplin, belajar, berdoa. Disiplin keseharian, dari mulai kamu datang sekolah sampai pulang sekolah, seharusnya itu adalah training buat kamu. Lalu belajar lelah, capek, bosen, enakan main game. Siapa yang lelah dalam belajar, maka siap-siap akan menghadapi kebodohan sepanjang hidup kamu. Nggak ada lelah dalam belajar. Belajar itu harus dengan sungguh-sungguh. Lalu berdoa lebih cenderung kepada hablum minallah. Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Ada yang sholat subuhnya di masjid hari ini, lalu selesai pulang masjid dilanjutkan dengan tadarus? Boleh? Ada yang maju? Sholat subuh di masjid, langsung saya tadarus Pak, 1 lembar atau beberapa ayat. Ada? Silakan maju. (360). Tidak ada satupun yang sholat di masjid. Ini kerugian buat kita sekolah. Mohon guru agamanya
diingatkan. Ini anak sholat subuh 360 laki-laki, dilanjutkan dengan tadarus. Ada? Ada? Tidak ada. Disiplin, belajar, berdoa. Memang momentum berdoa di mana? Ya ketika kita sedang sholat. Kalau sholat subuhnya kesiangan, bahaya. Sholat 5 waktunya dianggap sederhana, tidak sholat, ini namanya bahaya. Udah warning, peringatan kita bersama. Bayangkan 150 yang laki-laki, tidak ada yang sholat di masjid atau di musola. Sampai lagi dilanjut dengan tadarus. Ada enggak? Ayo cepat maju ke depan. Malu saya Pak. Nggak usah malu dalam kebaikan. Tunjukkan kalau kamu lebih baik dari teman kamu. Ya, ada enggak? Atau yang salat subuh saja di masjid? Tidak ada, Pak Lupi. Ini namanya peringatan buat kita bersama. Ya, sedih Pak Kowi lihatnya. Kamu adalah anak bapak ibu guru di sekolah. Masa sholat subuh nggak ada satupun dari 150 siswa di masjid? Ya. Disiplin, belajar, berdoa. Oke, sekarang kita disiplin. Pak Kowi hari Sabtu atau hari Jumat sudah men-share berkenaan dengan kerapian dan kedisiplinan, berkenaan dengan rambut kelas 11. Jadi kalau hari ini masih ada yang nggak dengar atau ada wali kelas yang tidak men-share ke anak-anaknya, warning juga. Saya tidak tahu Pak, belum dapat informasi. Kamu yang nggak mau cari informasi. Maka hari ini kita akan cek pendisiplinan berkenaan dengan kerapihan. Dari mulai sepatu, untuk sepatunya coba lihat. Ada nggak sepatunya yang tidak dicuci? Coba cek sepatu kamu, ada yang dicuci? Ada yang mencuci sepatu? Hari Sabtu ada yang mencuci sepatu? Yang perempuan boleh maju ke depan. Yang mencuci sepatu hari Senin, hari Minggu, hari Ahad, ada? Maju. Ya, silakan satu orang saja. Ada? Ada yang mencuci sepatu? Neng, yang perempuan maju ke depan. Yang laki-laki yang mencuci sepatunya di hari Sabtu atau di hari Ahad, hari Minggu, ada? Ada? Bayangkan, krisis sudah. Kita bayangkan, sepatu saja tidak ada yang dicuci. Ayo maju. Nggak ada. Atau kamu punya pembantu kali di rumah yang mencuci sepatu kamu? Ibu kamu ya pembantunya?
Halo? Ibu kamu yang mencucikan sepatu kamu? Atau bapak kamu yang mencucikan sepatu kamu? Oke, posisinya upacara. Siap? Gerak. Istirahat tempat. Gerak. Tidak ada yang bersuara. Sepatu tidak ada yang dicuci di hari Ahad. Naik sepatu. Celana tidak ada lagi yang bergambar atau dicoret-coret. Atau celana saja tidak digosok. Keterlaluan kamu. Keterlaluannya ibu kamu apa keterlaluan kamu? Punya anak nggak diperhatikan. Digosok. Celana atau rok digosok. Kita mau sekolah, bukan mau main. Jadi harus rapi. Ikat pinggang. Pakai ikat pinggang. Baju atau alma mater bersih, rapi. Dasi. Oke. Jilbab yang laki-laki, yang perempuan. Jilbab yang perempuan. Jangan juga Pak Kowi lihat jilbab anak perempuan kuning, dekil, nggak digosok lagi. Masya Allah. Gimana nanti ada yang naksir kamu? Jorok banget. Laki-laki, dasinya ada. Topi ada. Topinya mana? Ya, di dalam topi ada rambut, ada kepala. Coba Pak Kowi mau lihat kepalanya yang masih panjang. Buka topinya. Kelihatan dari sini. Topinya dibuka. Ini barisan ponto ada topinya yang masih dipakai. Berarti rambutnya panjang. Coba Pak Kowi mau lihat. Rizky, sini kamu maju ke depan. Oh ya, maju kamu. Coba sini. Tepuk tangan buat Rizky. Ini Ki. Prabu, maju Prabu, ngomong aja kamu. Sini kamu. Pakai mau lihat rambut kamu benar apa enggak? Ompang. Mana? Ini berarti membaca dan memperhatikan Pak Kowi yang share di hari Sabtu. Geser dikit, Bang, geser Bang. Prabu geser dikit. 2 langkah ke depan jalan. 2 langkah ke depan jalan. Ya, boleh dibuka Prabu sama. Nah, Prabu siap, Drek. Oh. Ini berarti menjalankan instruksi sekolah. Kan sudah dibilang ukurannya 1, 3, 1. Ini yang benar. Pak, saya udah potong rambut Pak. Pinggirnya doang yang dipotong. Di atas telinganya doang yang tipis. Tapi atasnya masih panjang. Tetap salah. Saka, anak paskibra, maju kamu. Sini, Pak Kowi mau lihat. Sebelah sini. Bintang, maju ke depan. Ari, maju ke depan. Ari, ya sini Ri. Hari-hari bersama kamu. Ini Ri. Buka topinya. Ya benar. Dan pakai aja. Ya, oke. Ternyata dari atas masih banyak beberapa anak yang belum potong rambut atau potongnya masih
belum sesuai dengan aturan sekolah. Maka hari ini kita akan disiplinkan secara bersama-sama. Oke, dari itu aja dari pembina APR. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.